Oke, buku yang akan saya bahas kali ini adalah sequel langsung dari Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur, yaitu Anak Semua Bangsa. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Anantatur. Kan sebelumnya di buku pertama sama ya kayak di film gitu, kita ditinggalkan tergantung kematian Herman Malema memicu perubahan besar. Kita tahu bahwa Herman Malema ternyata masih memiliki istri sah di Belanda dan memiliki seorang putra. Jadi kan orang Belanda yang datang ke Indonesia ini mereka biasanya tidak membawa keluarga gitu, karena kan mereka tidak punya yang namanya rencana bahwa mereka akan meninggal, mereka akan hidup dan kemudian sampai meninggal mereka bahkan memang benar-benar pindah gitu ke Indonesia kan, atau Hindia Belanda. Mereka tidak bawalah keluarga. Terus begitu sampai di Indonesia tentu saja mereka mencari kebutuhan pemenuhan kebutuhannya dia kan. Salah satunya adalah mereka mencari semacam istri gitu di Indonesia. Biasanya mereka akan mengambil gundik gitu, gundik-gundik dari orang Indonesia. Tentu saja mereka akan pilih sendiri gitu, orangnya seperti apa, terus kemudian mereka ambillah dianggap sebagai gundik atau sebagai budak, tapi untuk melayani si orang Belanda itu sebagai istri gitu, dalam tanda kutip. Gundik ini disebutnya Nyai. Nyai Ontosoro ini adalah seorang gundik gitu kan. Dia dijual oleh ayahnya sendiri ke bosnya gitu. Jadi bosnya ini tidak memiliki gundik kan kebetulan. Jadi dia jual lah anaknya dengan dia pengen mendapatkan suatu kedudukan tertentu gitu. Gimana status anak-anak ini gitu. Dalam artian yang saya maksud bukan anak itu pribumi apa Indo gitu kan. Itu udah jelas Indo. Tapi masalahnya statusnya itu secara hukum bagaimana gitu. Nah, kalau si Tuan sama Nyai ini menikah secara resmi ke gereja, maka itu nggak ada masalah. Anak itu dianggap sebagai anak Indo dan dianggap sebagai anak keduanya. Karena dua-duanya menikah secara resmi di gereja gitu. Tapi kalaupun tidak dinikahi, itu juga nggak masalah. Maksudnya secara masyarakat dianggap sudah biasa gitu. Kalau si ayahnya yang orang Belanda ini atau penduduk Eropa ini, dia membawa anak-anak itu ke pengadilan, kemudian menyatakan bahwa ini adalah anak saya, mendeklar gitu kan, ini anak saya, semua ini anak saya. Maka anak itu akan dianggap anak ayahnya, tapi bukan anak ibunya, karena mereka kan tidak punya hubungan pernikahan. Nah sebaliknya, kalau seumur hidupnya si bapaknya yang Belanda itu atau bapaknya yang Eropa itu tidak pernah mendeklar bahwa itu anaknya dan mereka tidak pernah bernikah dengan resmi, maka itu akan dianggap anak ibunya, bukan anak ayahnya. Ya tentu saja berpengaruh sama warisan gitu. Misalnya setelah ayahnya meninggal, ya udah mereka tuh kayak lu bukan siapa-siapa, sana pergi gitu kan. Nah kasus di sini adalah si Nyai Ontosoro dengan Herman Malema itu tidak pernah menikah kan. Terus kemudian Herman Malema sudah mengakui anak-anaknya sebagai anak-anaknya dia. Nah, makanya ketika Herman Malema itu meninggal dunia, yang menjadi wali anak itu bukan ibunya, adalah kakaknya. Karena Herman Malema ini, kenapa dia tidak bisa menikahi Nyai Ontosoro? Karena ternyata dia punya istri di Belanda, dan istrinya itu tidak pernah dia ceraikan. Dan dia pun udah punya anak dari istrinya itu gitu. Maka ketika sang ayah meninggal, tentu saja wali jatuh ke kakaknya yang paling tua, yang laki-laki. Nah ini kan yang anak yang pertama ini laki-laki. Maka kakaknya ini secara resmi, secara hukum Belanda itu dianggap menjadi wali dari adik-adiknya. Nyai Ontosoro tidak memiliki hak apapun. Nah di buku pertama ini dijelaskan bahwa walaupun Mingke dengan analis itu sudah menikah secara resmi, mereka tetap tidak dianggap sebagai suami istri karena pernikahan mereka adalah pernikahan secara Islam yang menurut undang-undang Belanda atau hukum Belanda pada saat itu tidak diakui, karena yang diakui adalah analis itu ikut agama ayahnya yaitu Kristen. Kemudian kan Mingke itu melawan ya, dia ya orang itu istrinya kok tiba-tiba mau diambil sama kakaknya gitu, kakak iparnya lah ya, yang nggak pernah ditemui gitu. Terus akhirnya
uh, perlawan Mingke kalah, istrinya tetap harus dibawa ke Belanda gitu. Pada pembukaan buku kedua ini, kita udah dikasih tahu nih sama surat yang dikirim oleh Jan Daperste. Jadi ingat, Jan Daperste itu kan temennya Mingke yang kemudian dia ikut ke Belanda, satu kapal dengan Annelies, dan kemudian surat itu datang menyatakan bahwa Annelies sudah meninggal dunia karena sakitnya terus berkelanjutan dan kemudian meninggal dunia. Inilah titik balik kehidupan Mingke yang tadinya sangat mengagumi Eropa dan menganggap bangsanya sendiri adalah bangsa budak bodoh yang membelenggu diri sendiri. Kini mulai melihat Eropa sebagai sosok penjajah rakus yang nggak punya hati nurani. Dunia Mingke berkembang lebih luas. Kali ini Mingke lebih mengamati apa yang terjadi dengan bangsanya, dengan masyarakat pribumi yang sebelumnya dia tuduh pemalas. Melalui keluarga Trunodongso, yang membuat Mingke semakin mengerti bahwa manusia, atau lebih tepatnya bangsanya, tidak akan mampu berpikir jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, dan sampai sejauh itulah bangsanya bergulat. Selain pikiran, Mingke mulai terbuka nih dengan pengalaman anak bangsanya sendiri. Dia mulai diperkenalkan dengan bangsa-bangsa lain yang sedang berjuang, misalnya pergulatan rakyat Filipina, yang dipelajari Mingke dari perkenalannya dengan Kau Ahsu. Nanti nih Kau Ahsu ini bakal ada hubungannya sama kehidupan Mingke selanjutnya, walaupun bukan Kau Ahsu ya, tapi ada orang yang berhubungan dengan Kau Ahsu dan kemudian akan menjadi bisa dibilang ada hubungannya dengan kehidupannya Mingke. Selain keluarga Trunodongso, Kau Ahsu, Mingke masih terus berkorespondensi dengan keluarga Delacroix, teman-temannya yang berpaham liberal, Jean Marais, sama Comer. Ini adalah buku favorit saya dari 4 buku perjalanan Mingke yang lebih dikenal dengan tetralogi buruk. Sejak pertama kali membacanya, lebih dari 10 tahun yang lalu lah, saya membaca ulang tahun kemarin, bukan tahun kemarin sih, tahun 2019. Nampaknya pendapat saya tidak berubah. Hal yang menarik di sini, selain hanya berkutat dengan masalah Mingke, terdapat juga penutup dari kisah-kisah tokoh lain yang nampaknya disengaja diselesaikan di sini gitu. Jadi kan bukunya ada 4 nih. Buku 1 sama buku 2 itu kayak penutup buku 1 gitu. Kita akan melihat semua nasib-nasib dari tokoh-tokoh yang ada. Misalnya kayak Robert Surhoff gitu kan. Terus kemudian Robert Malema, ujungnya gimana sih Robert Malema itu? Walaupun Robert Surhoff masih ada nanti sampai buku yang keempat juga masih ada, tapi Robert Malema itu ujungnya bagaimana? Karena kan dalam cerita terakhir itu Robert Malema hilang ya, dia tuh setelah ayahnya meninggal dia hilang gitu. Nah terus kemudian gimana sih akhir Nyai Ontosoro? Nyai Ontosoro ini kan udah membangun sebuah perusahaan besar gitu kan, dia peternakan gitu. Tapi terus dia tidak diakui dong, karena semuanya itu dianggap menjadi miliknya si Herman Malema, dan ahli waris dari Herman Malema adalah yang Maurice Malema, orang yang ada di Belanda itu yang udah jadi insinyur. Sementara adiknya yang perempuan itu Annelies sudah meninggal dunia, dan Maurice, terus kemudian Robert, baru kan Annelies. Nah Robert ini kan hilang nih di buku yang pertama. Nah di buku kedua ini kita akan tahu gimana nasibnya. Mungkin salah satu alasan kenapa saya suka banget sama buku ini, apalagi ketika saya mulai membacanya pas masuk masa kuliah gitu ya, karena saya merasa bahwa ini sebenarnya sama lah dengan pemikiran saya sendiri gitu, perkembangan pemikiran saya. Misalnya kan pada saat awal masa remaja, saya juga sama kayak Mingke ya, terpesona sama apa yang disebut luar negeri, pengen banget ke luar negeri, orang luar negeri itu selalu paling keren gitu. Saya selalu memandang mungkin bangsa sendiri itu goblok gitu, bangsa luar negeri pinter, disiplin gitu. Pantesan aja kita dijajah beratus-ratus tahun sama bangsa lain gitu. Dan waktu itu juga saya sempat menganggap bahwa kolonialisme itu sebenarnya hanya hubungan dagang aja gitu. Jadi ketika kan kita waktu SD selalu dikasih tahu kita tuh dijajah selama 350 tahun, yang dalam bayangan saya kita diperbudak selama 350 tahun. Terus kemudian mulai berkembanglah bacaan-bacaan saya ketika awal-awal ketika SMA, ketika mulai awal-awal kuliah, saya menganggap bahwa itu kan hubungan dagang gitu. Kolonialisme itu awalnya VOC, kemudian negara Belanda, itu cuma hubungan dagang aja gitu. Terus tapi ya semakin kesini ya semakin banyak buku yang saya baca ya, semakin saya belajar sejarah ya saya semakin muak aja gitu dengan bangsa-bangsa kolonial tukang nindas gitu kan ya. Dan
agak sedih juga sih ngelihat orang kita tuh selalu merasa inferior di hadapan orang kulit putih. Dalam pikiran saya begini, ini bangsa-bangsa Eropa, ini kan selalu mengagung-agungkan humanisme. Tapi toh kemajuan mereka, segala kekayaan yang mereka punya sekarang ini kan didapat dari hasil menindas bangsa lain gitu. Itu kan selama beratus-ratus tahun mereka memperlakukan kita seperti itu, dihisap semua hasil bumi kita gitu. Terus kemudian walaupun caranya beda-beda kan, setiap negara itu beda-beda. Kayak misalnya Inggris, cara menjajahnya ya mereka dengan mengambil kelas pekerja gitu sebagai bagian dari mereka, kemudian mereka gunakan itu. Kalau Belanda kan yang diambil adalah kelas tertinggi ya, bangsawan-bangsawan. Nah, bangsawan-bangsawan inilah kemudian yang bisa dibilang kalian harus mau kerja sama-sama saya. Kalau kamu kerja sama-sama saya, kamu akan dapat duit, kamu akan dapat jabatan. Tapi kalau kamu tidak mau bekerja sama-sama saya, kerajaan kamu akan kami hancurkan dan kami akan cari orang lain untuk menggantikan kamu gitu kan. Makanya terjadi banyak perang-perang itu kan karena kalau udah ada pertikaian, Belanda masuk di situ dan bilang bahwa wah saya bantu deh kamu nanti untuk menjatuhkan dia, tapi kamu harus mau kerja sama saya gitu kan. Itu kan caranya mereka. Dan ujung-ujungnya ya sama, mereka tuh terus-terusan mengambil hasil bumi Indonesia yang dijual dengan harga yang berlipat ganda di Eropa. Mereka yang mendapatkan keuntungan, bahkan sampai mereka tidak perlu lagi bayar pajak gitu, warga negaranya. Tapi yang mereka sedot di sini yang nggak dapat apa-apa. Terus 100 tahun kemudian mereka tetap ngata-ngatain kan bahwa orang-orang Asia, orang-orang negara dunia ketiga itu adalah orang-orang miskin, orang-orang bodoh yang nggak bisa disiplin, nggak bisa bersih dan segala macam. Kita berpendidikan. Padahal struktur mereka, basis apa yang mereka punya sekarang, itu mereka ngisep dari negara-negara lain. Bukan berarti bangsa kulit putih di sini semua jahat gitu ya. Sebelumnya kan dibahas ada Jean Marais ya. Kemudian Mingke, tapi di sini perubahannya adalah Mingke bisa melihat melampaui itu semua gitu. Jadi berapa kawannya orang Eropa, nah orang-orang Eropa ini ada juga yang sangat mengerti penderitaan masyarakat pribumi saat itu. Disinilah Mingke kemudian bisa berdiri dengan kakinya sendiri dan memutuskan di mana dia berada dalam pergerakan kebangkitan nasional gitu. Kayak di sini sebetulnya saya bingung sih kenapa buku 1 dan buku 2 tetralogi Buru ini dilarang oleh pemerintah, karena menurut saya nggak ada pemerintah Orde Baru gitu. Karena menurut saya nggak ada apa-apa tuh, nggak ada yang nyepet pemerintah, nggak ada apa gitu. Ini kan cuma menceritakan tentang kehidupan seseorang gitu. Pada buku ketiga dan buku keempat yang pada saat itu udah politis gitu. Nah baru pada saat itulah saya ngelihat bahwa oh mungkin memang nih dia dilarang karena ada beberapa pemikiran-pemikiran dia gitu, atau menyepet ada nama-nama yang disebut gitu di situ yang mungkin bisa melukai hati para keturunannya pada saat itu, atau bisa mengacak-acak narasi yang diberikan oleh Orde Baru. Buku yang 1 dan yang kedua sih saya belum melihat gitu. Sebetulnya apa kan yang dialami Mingke itu benar-benar hal yang sangat wajar gitu, sangat yang tidak ada yang ada hubungannya dengan politik gitu. Dia hanya membentuk kepribadian Mingke untuk kesananya seperti apa gitu. Kayak dia ketemu sama keluarga Trunodongso yang benar-benar miskin, dan itu di situ Mingke sangat ngenes sekali ketika dia mulai keliling-keliling ya daerah-daerah, bagaimana menderitanya masyarakat, bagaimana miskinnya masyarakat, dan menurut saya itu bukan hal yang bisa untuk dilarang gitu. Tapi ya nggak tahu lah. Tadi saya udah bilang ya, ini adalah buku favorit saya dari 4 tetralogi Buru gitu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Dan kalau ada yang salah dalam pembahasan saya, ada yang mau diperdebatkan, atau saya salah memahami buku ini, atau ada yang mau direvisi, silahkan dikomentarin aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.